Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1537. Mike mendapat pukulan telak, bukan hanya karena diserang saat berdiskusi bisnis senjata dengan Letnan Kolonel, tetapi karena anak buah Anlinan tiba-tiba mundur dari pasukan koalisi keesokan paginya. Mike Div segera mengirim orang untuk menyelidiki penyebabnya, dan bahkan pergi ke sarang Anlinan sendiri untuk menanyakannya, tetapi ditolak. Bajingan. Mike mengertakkan gigi dan mengumpat, menduga kedua insiden ini pasti ada hubungannya dengan Lian. Kamu ingin memaksaku mati kan? Nah, jika kamu ingin mati, ayo kita mati bersama. Mike Div segera mengumpulkan sisa anggota pasukan koalisi dan memutuskan untuk bertarung sampai mati bersama Lian. Saat Mike sedang mengumpulkan pasukannya dan bersiap berangkat, seorang wanita parubaya mendatangi tim dan menghalangi jalan. Tuan Div Mike yang terhormat, saya Sekretaris Mosa, Raven. Saya rasa kita pernah bertemu sebelumnya. Mike mengerutkan kening, sudah mendapat firasat buruk, dan bertanya, ada apa? Raven berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk mengajukan pertanyaan atas nama Tuan Mosa. Uang kami sudah siap, apakah barang Anda bisa sampai sesuai jadwal? Kembalilah dan beritahu Mosa bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan barangnya. Sejak saya mengatakannya, saya pasti akan melakukannya. Mike berkhotbah dengan suara yang dalam. Senyuman Raven tetap sama, tetapi ekspresinya berubah, dan dia berbicara, Tuan Mike, bukannya saya tidak mempercayai Anda, tetapi menurut informasi yang kami dapatkan, segala sesuatunya tidak berjalan baik di pihak Anda, dan bahkan Anda online aku ingin membunuhmu sekarang. Apakah kamu memata-mataiku? Mike berteriak dengan marah, lalu dia menahan amarahnya dan berkhotbah. Kembalilah dan beritahu Mosa bahwa segala sesuatunya tidak sesulit yang dia kira. Sejak aku mengatakannya, pasti ada cara untuk membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Tuan Mike Div, saya sepenuhnya percaya apa yang Anda katakan, tapi... Batuk. Pak, saya hanya seorang pembawa pesan, saya harap Anda dapat memahami kesulitan saya. Raven berhenti sebentar dan berteriak kepada tim. Ling, sesuatu terjadi di tambang. Tuan Mosa memintamu untuk segera membawa seseorang untuk membantu. Ya, Nona Raven, saya akan membawa orang ke sana sekarang. Seorang pria bernama Ling keluar dari tim koalisi, dan segera memberi perintah kepada orang-orang Mosa dan pergi bersama anak buah Mosa. Orang-orang Anlinan baru saja mundur belum lama ini, dan sekarang bahkan orang-orang Mosa pun telah pergi. Bos, apakah kita masih ingin terus mengambil tindakan? Seorang veteran pasukan Mike Div maju untuk bertanya. Mike Div benar-benar menjadi gila saat ini. Dia berbalik dan menamparkan wajah pihak lain, sambil berteriak keras, jika anak itu tidak mati, menurutmu apakah aku masih memiliki pijakan di kota ini? Biarkan aku kuberitahu, hari ini bukan harinya. Jika anak itu mati, aku yang akan mati, kalau tidak, orang ini akan terus melompat-lompat. Mike Div jelas tahu bahwa dengan kekuatan militernya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Lian, tapi dia sudah dibutakan oleh amarah dan hanya punya satu pikiran di benaknya, bunuh Lian. Oleh karena itu, Mike Div dan pasukannya berbaris menuju markas Angli dengan perkasa. Tuan, orang-orang ada di sini. Sonny bergegas keluar kamar Lian dan berteriak. Lian tidur selama 2 jam dan tampak bersemangat. Dia berbaring di tempat tidur tanpa bangun. Kurang dari 200, hanya tenaga Mike Div sendiri. Jawab Sonny. Senyuman muncul di bibir Lian. Pasukan koalisi yang telah dibentuk dengan susah payah oleh Mike Div runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Ini adalah lelucon. Nak, aku sedikit mengantuk. Aku serahkan masalah ini padamu. Lian bahkan tidak tertarik untuk melawan Mike Div. Dia menganggapnya sebagai kesempatan bagi bawahannya untuk bertarung, dan kekuasaan sepenuhnya dilimpahkan kepada Sonny. Ya, Tuan. Sonny memberi hormat dan berbalik untuk pergi. Kurang dari 20 menit kemudian, Sonny mengetuk pintu kamar Angli lagi. Tuan, saya minta maaf sekali lagi, tetapi saya harus melaporkan berita terkini kepada Anda. Lian bangkit dari tempat tidur. Dia juga sangat bingung dan tidak mendengar suara tembakan. Yang pasti bukan karena Mike tuli dan daya tahan tubuhnya kuat, pasti ada alasan lain. Nak, apa yang terjadi? Lian membuka pintu dan bertanya, lalu bercanda. Jangan bilang kalau Mike sedang tidak enak badan dan menarik pasukannya atas inisiatifnya sendiri. Sonny memberi hormat dan berkata, Pak, pihak Mike memang sudah menarik pasukannya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan tubuhnya, tapi karena dia menjawab panggilan telepon. Oh, Lian sedikit terkejut. Ponsel apa yang begitu ajaib hingga membuat Mike Div berinisiatif menarik pasukannya? Panggil Charles. Ya, Tuan. Sonny berbalik dan pergi. Charles datang ke Lian 1 jam kemudian. Saat ini, Lian sudah selesai sarapan. Tuan-tuan. Charles berdiri di depan Lian dan berseru dengan takut-takut. Charles, apa kamu sudah tahu kenapa Mike Div tiba-tiba menarik pasukannya? Angli bertanya. Charles menjawab, karena seorang wanita. Seorang wanita. Lian mengerutkan kening.
Charles berkata, saya sangat menyesal, Tuan, saya belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, jadi saya tidak dapat memberi Anda informasi lebih lanjut, tetapi saya tahu wanita ini sedang dalam perjalanan ke sini. Oh, alis Lian kembali menegang. Kurang dari 2 menit kemudian, Sony mengirim seseorang ke sana, mengatakan bahwa seorang wanita kulit putih bernama Monroe ingin menemuinya. Apakah Monroe alasan Mike Div mundur? Lian berpikir sejenak dan mengirim seseorang untuk meminta Sony membawa Monroe masuk. Seperti namanya, Monroe adalah seorang wanita yang sangat cantik, usianya pasti tidak lebih dari 30 tahun. Ia mengenakan gaun putih dan memegang payung berwarna merah muda, menjadikannya pemandangan unik di kota kekacauan. Kekuatan sihir apa yang dimiliki wanita ini hingga membuat Mike tuli dan menarik pasukannya? Kamu jauh lebih muda dan lebih tampan dari yang aku kira. Monroe berbicara ketika Ang Lee memandangnya. Kamu juga sangat cantik. Lian mengatakan sesuatu yang sedikit memalukan. Terima kasih. Monroe membungkuk dengan sangat sopan dan mengikuti khotbahnya. Saya pikir Anda pasti sudah menebak tujuan kedatangan saya ke sini. Apakah ini ada hubungannya dengan Mike yang tuli? Ang Lee bertanya. Dream berkata sambil tersenyum, ya, saya datang ke sini karena Mike yang tuli. Saya rasa jika saya tidak muncul, Mike pasti sudah mati sekarang, bukan? Lian tidak berkata apa-apa, menatap wanita misterius di depannya, bertanya-tanya siapa dia. Saya hanya seorang utusan. Monroe mengikuti khotbah seolah-olah dia memiliki kemampuan membaca pikiran. Mike tuli adalah seekor anjing. Melatih anjing yang setia dan patuh hanya membuang-buang waktu, sehingga pemilik anjing tidak ingin anjing tuli Mike mati. Jadi saya harap Anda bisa melepaskannya, jika tidak, pemilik anjing akan sangat sedih. Bab 1538. Bukan tidak mungkin saya melepaskan seekor anjing, asalkan Anda menyetujui syarat yang saya buat sebelumnya. Ang Lee berkhotbah. Wajah Monroe tiba-tiba menjadi jelek dan dia bertanya, apakah masih soal 10% penis? Ya, Lian mengangguk. Monroe menggelengkan kepalanya perlahan dan berat, dan berkata dengan suara yang dalam, ini tidak mungkin. Bukan saja saya tidak bisa menyetujui Anda, saya jamin kekuatan di belakangan Linan dan Mosa juga tidak akan pernah setuju dengan Anda. Suara itu berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau kita hidup damai dan harmonis? Anda mengembangkan milik Anda, kami mengembangkan milik kami, dan kami tidak akan pernah mengganggu satu sama lain. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menggelapkan bisnis kami, maka kami tidak akan mengeluh. Ang Lee mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata Monroe dan berkata, karena kamu telah menyerahkan bisnismu kepada seekor anjing, menurutku bisnis di sini tidak ada artinya bagimu, bukan? Monroe tertawa dan berkata, sekecil apapun bisnisnya, uang tetaplah uang, dan tidak seorang pun akan mendapat masalah dengan uang. Apalagi menginginkan 10% saham bukan hanya soal uang, tapi juga menyangkut hal lain. Wajah Lian bertanya, bisa dibilang begitu. Monroe tidak menyangkalnya. Lian terkekeh, aku hanya sedikit aneh, kenapa kamu harus fokus pada kota ini? Kali ini Monroe tidak menjawab, hanya menatap Ang Lee. Nona Monroe, jika Anda ingin menginap untuk makan malam, saya akan dengan senang hati menjamu Anda. Lian tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Monroe tahu apa artinya ini, dan dia tidak akan sebodoh itu untuk tetap tinggal untuk makan malam. Dia berdiri dan berkata, Tuan Lee, saya memberi Anda nasihat yang baik. Jika Anda memiliki nafsu makan yang buruk, jangan makan terlalu banyak, jika tidak, kamu akan mati kelaparan. Terima kasih atas perhatian Anda, tapi sistem pencernaan saya selalu sangat baik. Lian memandang Monroe sambil tersenyum. Wajah Monroe menjadi semakin jelek, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya terus berbicara. Dia berdiri dan berkata, kalau begitu, saya hanya bisa mendoakan semoga Anda beruntung. Saya juga mendoakan semoga Anda beruntung. Ang Lee berkhotbah. Monroe mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan meninggalkan kamar Lian. Mike Div telah menunggu Monroe di luar. Begitu dia melihat Monroe keluar, dia melangkah maju dan bertanya, bagaimana situasinya? Kamu babi yang bodoh, mengapa kamu menyinggung orang seperti itu? Monroe mengumpat begitu saja. Aneh kalau Mike Div tidak marah sama sekali, atau mungkin dia tidak punya keberanian untuk marah. Dia berkata sambil tersenyum, ya, saya babi. Monroe, tolong beritahu saya bahwa Anda telah menyelesaikan masalah ini. Sedihnya, aku tidak melakukannya. Monroe berkata dengan agak sedih, setelah khotbahnya. Saya menyarankan Anda untuk menghindari pusat perhatian untuk saat ini. Anak itu pasti akan mengambil tindakan selanjutnya. Apakah aku masih takut padanya? Karena dia ingin memulai perang, biarkan dia datang. Tidak, aku akan mengambil inisiatif untuk memulai perang dan menghancurkan markasnya hingga rata dengan tanah. Mike berteriak memekakkan telinga. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Monroe bertanya sambil memutar matanya. Mike langsung putus asa. Jika dia memiliki kemampuan ini, dia tidak akan menunggu sampai hari ini. Dia sekarang menyesal mengambil tindakan sebelum Lian berkembang. Apakah tidak ada solusi lain? Maksudku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan anak itu yang memimpin, bukan? Mike berkata tanpa daya. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi.
Orang-orang di atas sudah mengatakan bahwa kita sebaiknya diam dulu dan mengamati tindakan ketiga pihak lainnya sebelum berbicara. Selain itu, apa yang baru saja saya katakan adalah hal yang serius, dan Anda sebaiknya tidak menjadi pusat perhatian. Seperti kata pepatah, jika Anda menembak burung pertama, anak itu pasti akan menyerang Anda terlebih dahulu. Monroe berkhotbah. Alis Mike Div menegang, dan dia berkata dengan sedikit frustrasi, saya, Mike Div, telah mencapai status hari ini dengan tangan saya sendiri. Apakah Anda benar berpikir bahwa saya lemah? Petik 2. Monroe menggelengkan kepalanya karena kecewa, tidak berkata apa-apa, dan berjalan melewati Mike Div. Setelah Monroe mengunjungi Ang Lee, seluruh kota yang kacau tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Ketiga pria Anlinan, Mosa, dan Mike Div hampir tidak terlihat di jalan. Keheningan yang tidak normal ini membuat semua orang merasa tidak nyaman, semua orang mencium bau bahaya, dan perang akan segera pecah. Lian memberi waktu 3 hari kepada Anlinan dan yang lainnya untuk berpikir. Sayangnya, 3 hari telah berlalu, dan tidak satupun dari ketiga orang tersebut menyetujui persyaratan Lian. Semua orang bersembunyi di sarangnya masing-masing, dan kolam tempat pasukan dikerahkan diblokir. Dan di sisi lain, mereka sedang mempersiapkan pertempuran. Semua orang mengira Ang Lee akan bergerak pada hari keempat, tapi ternyata tidak. Lian tiba-tiba menghilang. Dia tidak berada di pangkalan, tidak juga di toko gandum, dia juga tidak terlihat di jalan. Hari keempat dihabiskan dalam suasana mencekam. Pada hari kelima, suasana di kota kekacauan masih khusyuk. Jumlah orang di jalan tidak lebih banyak dari sebelumnya, dan setiap gerakan setiap orang tampak sangat berhati-hati. Namun masyarakat tidak melihat pertarungan yang mereka bayangkan. Anlinan, Mosa, dan Mike masih hidup, namun mereka merasa tidak nyaman. Setengah bulan berlalu dengan cepat pada hari ke-6 dan ke-7. Lambat laun masyarakat menjadi terbiasa dengan suasana tegang ini, hingga lupa kenapa suasana begitu mencekam. Anlinan, Mike Div, dan Mosa pun tampak semakin santai. Namun, orang-orang masih belum melihat Lian, dan Lian belum muncul selama setengah bulan. Orang mengira Ang Lee telah meninggalkan kota kekacauan, bahkan ada yang berspekulasi bahwa Ang Lee tidak akan pernah kembali. Faktanya, Lian tidak meninggalkan kota yang kacau itu, melainkan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Sebagai penembak jitu yang hebat, dia memiliki banyak kesabaran dan perlahan menunggu mangsanya rileks dan terkena senjatanya. Cerita datang dari apartemen Mike yang tuli. Mike sudah tuli dan terjebak di kamar selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, dia selalu menggunakan alkohol dan wanita untuk membius dirinya sendiri. Namun, ketika penari yang dipanggilnya datang hari itu, dia menemukan Mike terbaring tak bergerak di tempat tidur. Ada juga lubang di kepalanya, dan darah telah menodai sebagian besar tempat tidur. Tidak ada yang tahu bagaimana pria bersenjata itu menembak Mike Div, tapi mereka juga menduga bahwa orang yang membunuh Mike Div pastilah Ang Lee. Adegan yang sama muncul kembali di tempat berbeda pada hari yang sama. Anlinan dan Mosa ditemukan tewas di kamar mereka satu demi satu. Tidak ada pria bersenjata yang terlihat, tapi semua orang yakin bahwa Lian lah yang membunuh ketiga orang itu, tapi tidak ada yang tahu bagaimana Lian melakukannya. Kota kekacauan yang sempat sepi selama setengah bulan, tiba-tiba meledak karena terbunuhnya 3 orang. Bab 1539. Di mana Lian? Yang masuk ke toko gandum Lian dan bertanya. Tuan sudah lebih dari setengah bulan tidak datang ke sini, dan saya tidak tahu di mana dia berada. Phil, yang kebetulan sedang bertugas di toko, berkhotbah. Yang ketidak mempercayai kata-kata Phil, jadi dia secara pribadi mencari di toko gandum untuk memastikan bahwa Lian benar-benar tidak ada di sana sebelum pergi, dan kemudian bergegas ke pangkalan dalam waktu sesingkat mungkin. Di mana Lian? Yang menemui Sony di depan pintu yang baru saja hendak keluar. Tuan memang ada di dalam, tapi dia sedang istirahat. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Jawab Sony. Istirahat. Tidakkah bajingan itu tahu bahwa dia telah mengubah kota ini menjadi medan perang yang nyata, dan dia masih ingin beristirahat saat ini? Yang berteriak dengan semangat. Sony menjawab, Pak kelihatannya jelek sekali. Sudah lama sekali dia tidak tidur, dia sangat butuh istirahat. Selain itu, ketua meminta saya untuk memberi Anda pesan. Kematian beberapa anjing saja tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Yang mengerutkan kening, berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, beritahu Ang Lee sesuatu untukku. Dia sekarang sudah dewasa dan tidak lagi membutuhkan bantuanku. Mulai sekarang, dia dan aku akan menarik garis yang jelas. Dia miliknya. Aku adalah aku. Pak bilang kalau kamu membutuhkan, dia pasti akan membantumu. Sony berkata, jelas Lian sudah memikirkan apa yang ingin dikatakan itulah salah satu alasan dia menghindarinya. Mendengus. Yang mendengus dingin, berbalik dan pergi. Di dalam sarang Mike Div. Monroe mengenakan riasan tipis dan bibir merah hari ini, memegang rokok tipis yang setengah terbakar di tangannya. Seluruh adegan tampak seperti editan dari film. Monroe menghadirkan kesan glamor pada gaya lukisannya, namun di seberangnya ada gaya lukisan lain. Tubuh Mike yang tuli dibaringkan di tanah, dan di sampingnya berdiri seorang pria parubaya berseragam militer namun kurus seperti tongkat, seolah-olah dia sudah lama kekurangan gizi.
Pria parubaya itu mengabaikan tubuh yang tergeletak di tanah dan hanya menatap Monroe, mengagumi pemandangan indah di depannya. Monroe mengembuskan kepulan asap, menjentikkan abu dengan jarinya, dan berkata, Scott, aku sudah mengenalnya selama setengah bulan. Adakah yang ingin kamu katakan? Scott berkata dengan sedikit jijik, Mike Div benar-benar telah mengacaukan bisnis di sini. Jika saya diminta mengambil alih bisnis di sini, saya mungkin tidak akan bisa istirahat lama. Yang mampu bekerja keras. Selama Anda bisa meningkatkan kinerja di sini, saya yakin atasan pasti akan memberi penghargaan kepada Anda. Monroe berbicara. Scott berpikir sejenak dan berkata, jika saya diizinkan mengambil alih di sini, maka saya punya syarat. Kondisi apa? Monroe bertanya. Scott berkata dengan wajah serius, otoritas harus didelegasikan dari atas. Terserah saya untuk memutuskan bagaimana menjalankan bisnis di sini. Monroe mengerutkan kening, jelas sangat tidak puas dengan permintaan ini. Scott melanjutkan, seperti yang Anda katakan sendiri, yang mereka inginkan hanyalah kinerja. Mereka tidak perlu khawatir tentang cara saya menjalankan tempat ini, bukan? Setelah berpikir dalam-dalam, Monroe mengangguk dan berkata, Scott, kamu benar, yang kami inginkan di atas adalah kinerja. Jika kinerja Anda benar-benar bagus, saya kira atasan akan mempertimbangkan untuk mendelegasikan kekuasaan. Petik 2. Satu permintaan lagi. Kata Scott. Katakan. Perintah Monroe. Scott berkata, saya harap Anda dapat segera pergi dari sini. Tolong jangan marah, saya hanya memikirkan keselamatan Anda tahu di sini sangat berbahaya. Ditambah lagi, aku tidak membutuhkan sepasang mata yang menatapku. Petik 2. Scott. Monroe berseru dengan sedikit kesal. Scott berkata dengan suara yang dalam, jika Anda berjanji kepada saya, maka saya akan mengambil alih sini. Jika tidak, tolong carikan anjing yang patuh untuk saya. Lian tidak tidur nyenyak seperti yang dia bayangkan. Dia bangun hanya 2 jam kemudian dan meminta juru masak membuatkan makanan untuknya. Saat Ang Lee sedang menikmati makanan lezat, Sonny muncul di hadapannya. Apakah ada yang salah? Lian bertanya sambil makan. Yang sudah ada di sini dan dia sangat marah, jawab Sonny. Lian menyesap supnya dan berkata, itu adalah sesuatu yang diharapkan. Mari kita bicarakan hal lain. Sonny melanjutkan, ada seorang pria bernama Scott mencarimu di luar. Dia berkata bahwa dia baru saja mengambil alih semua bisnis Mike Div dan berharap dapat bertemu denganmu. Menemukan seekor anjing begitu cepat. Lian mengerutkan kening, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya mereka sudah lama tidak puas dengan Mike Div. Mereka sudah menyiapkan seekor anjing terlebih dahulu. Saya hanya membantu mereka. Apakah ada yang lain? Itu saja untuk saat ini, belum ada tindakan lain yang diambil. Jawab Sonny. Tidak, tindakan mereka pasti sudah dimulai. Kamu terus awasi mereka dan awasi mereka. Ya, Sonny menjawab dan bertanya. Apa yang harus kita lakukan terhadap Scott? Apakah kita perlu mengusirnya? Tidak, biarkan dia masuk. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Setelah berbicara, Lian terus menikmati makanannya. Scott didatangkan. Ang Lee sengaja membiarkan dia melihat kemampuan pertahanan pangkalan untuk mengejutkannya secara mental. Di saat yang sama, dia membuatnya menunggu di kamar selama 2 jam, berharap bisa menekan kesombongan lawan. Hasilnya mengejutkan. Ketika Ang Lee memasuki ruangan, dia menemukan Scott memegang sebuah buku di tangannya dan membaca dengan serius. Dia tidak merasa tidak puas karena kelalaian Ang Lee. Kungfu yang menutrisi Qi baik-baik saja. Lian terbatuk ringan untuk menarik perhatian Scott. Maaf, aku terlalu asyik menontonnya sehingga aku tidak menyadari kamu masuk. Scott menutup bukunya dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak masalah, aku suka pembaca. Lian berkata dan duduk di seberangnya, lalu berkata, kamu adalah Scott, rekrutan baru dari Monroe. Maksudmu, anjing. Scott tersenyum dan tidak marah sama sekali ketika menyebutkan kata yang menghina ini. Sebaliknya, dia mengakuinya dengan murah hati. Ya, aku anjing baru mereka. Hehe. Lian tidak bisa menahan tawa. Kamu istimewa. Saya sama sekali tidak istimewa, saya hanya menyatakan fakta. Biarpun aku menyangkalnya di depanmu, itu tidak akan mengubah identitasku, kan? Scott berkata sambil tersenyum. Pria yang sulit. Setelah beberapa patah kata saja, Ang Lee mengetahui bahwa Scott jauh lebih pintar daripada Mike. Semakin seseorang tidak terprovokasi, semakin sulit menghadapinya. Tentu saja, Ang Lee dapat memilih untuk menembak Scott dan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aku hanya seekor anjing. Jika kamu berpikir apakah akan membunuhku, tolong dengarkan nasihatku. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Mereka selalu bisa menemukan anjing lain untuk menggantikanku. Jika saya jadi Anda tidak hanya tidak akan membunuh saya, tetapi Anda juga akan memilih untuk bekerja sama dengan saya, dan saya yakin kerjasama di antara kita akan sangat menyenangkan. Scott berbicara dalam satu tarikan napas, selalu tersenyum, meski dia tahu dia mungkin akan mati di tangan Ang Lee. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Ini sangat sulit. Bab 1540. Jika seekor anjing menggigit Anda, apakah Anda membalasnya? Ang Lee menghentikan perdebatannya dengan Scott dan berkata, mari kita bicarakan tentang tujuan kunjungan Anda kali ini. Mari kita hidup dalam damai, jawab Scott. Hidup dalam damai.
Lian tidak bisa menahan tawa. Ya, hiduplah dalam damai, Scott mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Apakah menurutmu kita bisa hidup damai satu sama lain? Ang Li bertanya. Scott menjawab dengan sangat serius, ya, selama Anda menyetujui persyaratan saya. Ang Li juga memandang Scott dengan sangat serius, memastikan bahwa dia tidak bercanda lalu berkata, oke, beritahu saya kondisi Anda. Saya berasumsi Anda memiliki peta kota di sini. Scott berkhotbah. Faktanya, peta kota itu digantung di dinding. Scott berdiri, mengeluarkan pena merah dari meja, dan menggesek beberapa kali untuk membagi peta menjadi 5 titik. Ini adalah peta distribusi listrik kota sekarang. Sebenarnya, tempat yang Anda kendalikan sangat terbatas. Saya dapat memberikan 2 jalan untuk Anda, selama Anda berhenti ikut campur dalam bisnis saya di masa depan. Kata Scott sambil menggambar 2 jalan yang paling dekat dengan Lian dari wilayah Mike Div, lalu mengangguk ke wilayah Jian dengan penanya dan berkata, melihat area ini masih kosong, jika kamu ingin mengambil alih, aku akan melakukannya. Tidak komentar dan bahkan bantuan saat Anda membutuhkannya. Anda harus tahu bahwa kondisi yang saya sebutkan sebelumnya adalah 10% stok kering. Ang Li menatap Scott dengan penuh minat. Scott menutup penanya dan berkata sambil tersenyum, Pak, jika Anda orang pintar, Anda harus tahu bahwa kondisi yang saya tawarkan sekarang jauh lebih menguntungkan daripada 10% stok kering. Anda bisa melakukannya sendiri. Dengan kata lain, Anda akan mendapatkan lebih banyak ruang untuk pengembangan. Kamu menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Jadi, kuncinya adalah Anda mendapat manfaat, kata Scott tanpa malu-malu. Dia orang yang sulit didekati sehingga pengawas minyak tidak bisa masuk. Lian diam-diam mengutuk, berdiri dan berkata, Tuan Scott, saya akan mempertimbangkan pendapat Anda dengan serius, asalkan orang lain tidak keberatan. Jangan khawatir, saya jamin orang lain tidak akan keberatan. Ditambah lagi, selama Anda menerima tawaran saya juga jamin Anda akan mendapat manfaat lebih besar dari orang lain. Scott berkata sambil tersenyum dan mengembalikan pena itu kepada Lian. Tidak lama setelah Scott pergi, kejadian ini dengan cepat menyebar di kota kekacauan. Dalam 2 hari berikutnya, seorang lelaki tua bernama Clint dan seorang pemuda bernama Luo Er datang ke Lian masing-masing. Mereka masing-masing mengambil alih situs Mosa dan Anlinan, dan kondisi yang mereka tawarkan sesuai dengan kondisi sejarah. Pertama, dia bermurah hati kepada orang lain, menginginkan Lian mengambil alih wilayah Jian, dan kemudian berinisiatif menyisihkan 2 jalan untuk Lian sebagai wilayahnya. Dengan cara ini, Lian tiba-tiba menjadi orang terkuat dengan wilayah terluas di kota kekacauan. Ambil langkah mundur dan langit akan lebih cerah. Lian memilih menerima saran ketiga orang tersebut, namun ia tidak begitu ingin memindahkan wilayah yang ditinggalkan Jian karena ia tahu bahwa kekuatan di balik Jian bukanlah orang yang lemah. Pada malam ketiga, ketika Lian sudah mandi dan tidur, Sony tiba-tiba mengetuk pintu. Tuan, apakah Anda sudah istirahat? Sony bertanya dengan agak sadar. Ada apa? Tanya Lian. Sony berdeham dan berkata, Tuan, ada seorang wanita di luar mencari Anda. Saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu untuk menemuinya. Wanita. Lian mengerutkan kening dan berkata, biarkan dia kembali besok. Aku khawatir ini tidak akan berhasil, kata Sony dengan sedikit malu. Lian berdiri dan membuka pintu, dan melihat seorang wanita bertopi paruh bebek berdiri di belakang Sony. Meski mengenakan pakaian netral, kecantikannya tidak kalah dengan Monroe. Keahliannya lumayan, kalau tidak, dia tidak akan bisa menyandera Sony. Sony tampak malu dan berkata, Pak, ada bom mobil lagi di luar. Tuan Li, saya tahu saya sedikit terlambat, tapi saya tetap berharap Anda tidak menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Nak, jika kamu ingin keluar dari sini hidup-hidup, tolong singkirkan senjatanya dan serahkan remote kontrol bomnya. Lian berkata tanpa ekspresi. Tidak masalah. Wanita itu langsung menyetujui syarat Lian, tidak hanya menyerahkan pistol dan remote kontrol, tapi juga berinisiatif membiarkan Lian menggeledah tubuhnya untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki senjata dan perlengkapan apapun di tubuhnya. Masuk, perintah Lian. Wanita itu masuk ke kamar dan melihat sekilas, lalu berkata kepada Sony yang masih berdiri di luar pintu, saya tidak tahu bos Anda orang yang membosankan. Bisakah Anda membawakan saya sebotol anggur? Sony tidak berbicara, tapi bertanya pada Lian dengan matanya. Setelah mendapat izin Lian, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, sebotol anggur dan 2 gelas diletakkan di depan wanita itu dan Lian, serta 2 piring makanan pembuka. Kenapa kamu tidak bicara? Tanya wanita itu sambil mengocok anggur merah di gelasnya. Saya menunggu Anda untuk berbicara. Lian menatap wanita itu. Namaku Maria. Tentu saja ini adalah nama samaran. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Anda dapat menebak semuanya. Lebih tepatnya, saya mewakili orang-orang di balik Jian. Petik 2. Maria berbicara. Lalu apa? Ang Li bertanya. Mary menyesap anggur dan berkata, kamu bisa mengambil alih wilayah Jian. Bagaimana dengan syaratnya? Lian bertanya. Seseorang tiba-tiba membawa sepotong lemak ke mulutnya. Orang-orang di belakang Jian tidak bisa menyerahkan wilayah mereka tanpa alasan, dan selain itu, Jian dibunuh sendiri, begitu juga dengan tentara bayaran itu kemudian. Syaratnya adalah kamu bergabung dengan kami dan menjadi salah satu dari kami. Maria mengucapkan kata demi kata. Kamu.
Jadi pertama-tama, siapa kamu? Lian saling menatap. Orang jahat di mata sebagian orang baik di mata sebagian orang. Kata Maria. Lian mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, saya sangat menyesal. Saya khawatir saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Adapun wilayah Jian, saya bisa menyerahkannya. Mary memandang Lian dengan heran, seolah dia tidak pernah menyangka Lian akan berinisiatif menyerahkan wilayah Jian. Apakah kamu serius? Tanya Maria ragu. Aku sama seriusnya denganmu. Jawab Lian. Mary memikirkannya dengan serius dan berkata, kalau begitu izinkan saya menjelaskannya dengan cara lain. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Kalau begitu tolong tunjukkan ketulusan Anda dalam bekerja sama. Pertama, Anda harus memberitahu saya identitas Anda. Cia, agen federal, Ang Li bertanya. Mary mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah orang yang cerdas, tetapi terkadang kecerdasanmu disalahartikan sebagai kecerdasanmu. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui. Kalau begitu aku minta maaf, maafkan aku karena tidak bisa menyetujui persyaratanmu. Lian mengangkat gelasnya dan berkhotbah, seolah mengantar tamu. Bersambung.